Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Luar biasa. Kasih Tuhan menuntun kita sampai bisa beribadah di rumah Tuhan di pagi hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita ingin hidup rukun. Semua ingin hidup damai. Semua ingin hidup perjalanan kehidupan kita tuh lancar. Ya, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Semuanya bisa diatasi dan bisa kita lalui dengan baik. Pertanyaannya, apakah semua yang kita inginkan itu benar-benar terus terjadi sepanjang hidup kita? Kenyataannya ternyata tidak baik-baik saja. Tidak semua berjalan dengan lancar. Tidak semua kita hadapi tanpa kendala. Ada saja persoalan pergumulan yang membuat kita menghadapi banyak tantangan dan kendala. Tapi kenapa kita masih bisa bersuka cita? Masih bisa merasakan kasih Tuhan? Masih bisa merasakan bahwa Tuhan menolong dan menopang kita? Semua itu karena kekuatan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, yang minggu lalu kita rayakan sebagai hari Pentakosta, bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya. Dan dengan kuasa Allah tuntunan itu kita bekerja, berkarya dan menjalani tugas tanggung jawab kita sebagai panggilan dan pengutusan kita. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalankan tugas pelayanannya, dalam melaksanakan banyak keinginan, kerinduan untuk memberitakan Injil, ternyata ada satu sukacita besar. Karena penulis surat Yohanes ini mengatakan bahwa aku bersukacita karena engkau tahu bahwa engkau hidup dalam kebenaran. Dan dia mengerti, memahami bahwa Gaius hidup dalam kebenaran dan hidupnya menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang nyata dalam perbuatannya. Nah, kita coba membahas satu persatu dari 3 tokoh dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini ya. Ada Gaius, ada Yohanes yang menulis, ada juga beberapa saudara yang memberi kesaksian tentang tindakan Gaius. Nah, siapa Gaius ini Bapak Ibu? Kisah Rasul 19 ayat 29 di situ mengisahkan Gaius, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus dan bersama dengan rombongan Paulus dia ada di sana. Dan Gaius ini hidup dalam kebenaran, ia setia melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Gaius ini ternyata rajin, setia dia. Dalam hal apa? Dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan, dalam persekutuan yang mau saling membantu dan menopang. Dan Gaius menunjukkan dia rajin membantu utusan-utusan Tuhan, rasul-rasul yang melayani, yang ada, yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Nah, penulis surat Yohanes ini adalah Yohanes, rasul yang dikasihi Yesus. Ia menyebut dirinya sebagai penatua, itu seorang yang adalah dituakan atau tua-tua, atau dia memiliki jabatan sebagai pemimpin dalam satu kelompok pada masa itu, dan menyaksikan tentang bagaimana kesaksian dari Gaius, dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa Gaius sungguh saudara yang baik hati. Nah, beberapa saudara yang menyaksikan tentang Gaius ini, mereka mengatakan bahwa Gaius adalah saudara seiman, ya,
dan dia tidak memilih pendatang orang baru. Siapa saja dia layani dengan tulus dan dia melakukannya dengan penuh sukacita dalam kasih kepada sesamanya. Nah, kesaksian hidup Gaius ini, dia hidup dalam kebenaran, artinya dia berjalan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita pernah bersama menyanyi ya. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Iya. Siapa terang dunia, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Berjalan dalam kebenaran karena kita melihat terang Kristus yang menyinari setiap orang untuk memilih jalan yang benar. Jalan kebenaran di mana kita dibenarkan oleh kasih Kristus yang nyata dalam pengorbanannya di kayu salib, yang nyata dalam menebus dosa dan kesalahan kita, yang nyata dalam kasih yang peduli kepada kita orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa, untuk menyelamatkan mereka. Dan Yesus datang sebagai juru selamat yang membenarkan kita lewat kasih dan pengorbanannya. Dan Gaius percaya itu. Dia menjadi pengikut Yesus, dia mau menyerahkan hidupnya untuk hidup sebagai murid Yesus dan mau melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, mengasihi Allah dan sesama. Dan bahkan dalam perjalanan hidupnya kita lihat bagaimana sikap Gaius, dia memiliki sikap iman yang nyata dalam perbuatan. Dan itu kalau zaman sekarang dibilang memiliki integritas Kristiani, di mana imannya, keyakinannya secara pribadi itu dinyatakan dalam sikap hidupnya. Kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan pikiran, kesatuan perkataan, kesatuan dalam tindakan. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati, tidak. Tetapi dia benar-benar menghayati imannya kepada Yesus Kristus dan dia wujud nyatakan dalam tindakan perbuatan kasihnya kepada orang lain. Sehingga ketika menuliskan surat ini dari pena tua kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi penulis juga merasakan kasih Allah. Dan karena itu saling bertegur sapa dan saling memberi kabar dengan menunjukkan kasihnya. Jadi mereka sama-sama saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Juru Selamat. Dan ketika dia katakan, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi hal yang baik dalam diri kita itu tubuh, roh dan jiwa kita dalam kesatuan, dalam kesehatan, dalam iman spiritual yang teguh kepada Tuhan, itu yang diharapkan dalam doa kepada Tuhan untuk Gaius yang disaksikan oleh orang banyak kepada Yohanes bahwa dia sangat baik. Ya. Dan dalam sukacita syukurnya dia katakan bahwa kamu hidup dalam kebenaran, dibenarkan oleh Kristus. Dan yang kedua, Gaius ini aktif melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tidak cuma satu kali melakukannya. Dia melakukannya terus-menerus dalam perjalanan hidupnya. Kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya, gitu ya. Tidak hanya satu kali, habis itu berhenti, stop. Tetapi terus-menerus dalam kesetiaan dia melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, karena sahabat-sahabat dalam iman menyaksikan kebaikan dan kasih sayang dari Gaius,
Itu berarti Gaius menunjukkan sikap hidupnya dan dirasakan oleh orang lain. Ya, kasih dalam kekristenan, kasih yang bertindak, kasih yang berbuat, kasih yang terasa oleh orang lain. Dan itulah yang nyata dalam tindakan Gaius. Nah, Gaius ini Bapak Ibu yang keempat, dia tidak memandang orang. Kepada siapa saja dia berbuat baik, termasuk kepada pendatang dan orang asing. Kesaksian hidup Gaius ini dalam melaksanakan kehendak Allah seperti Alkitab berjalan. Seperti firman Tuhan yang dilaksanakan. Jadi kalau orang lihat perbuatannya yang menunjukkan kasihnya kepada orang lain, kita ingat, ini seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban, mau menolong, mau memperhatikan, ya tanpa memandang siapa saja. Kalau dia bisa membantu, dia bantu, dia tolong. Dan itulah yang disaksikan oleh banyak orang yang didengar oleh Yohanes. Artinya dalam persekutuan satu dengan yang lain, ya kasih Kristus itu menjadi dasar, menjadi landasan, menjadi kekuatan untuk bisa bersama dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sukacita gitu ya. Sekalipun tidak sedang bersama, tapi dia hanya mendengar kesaksian tentang Gaius ini, penulis merasakan sukacita, bahagia, karena didapati bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk sama-sama merenungkan, adakah di dalam diri kita ya seperti yang dilakukan oleh Gaius. Percaya Tuhan sudah memberkati, percaya Tuhan sudah mengampuni, percaya Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, percaya gitu ya bahwa dia begitu mengasihi kita. Nah, lalu adakah kita juga mengasihi Allah yang nyata dalam tindakan dan perbuatan kita? Nah, kalau surat Yakobus lebih detail lagi ya, bahwa iman tanpa perbuatan sia-sia, mati, tidak ada gunanya, kosong. Karena itu iman harus nyata dalam perbuatan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, hendaklah kebaikan kita ini diketahui semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mau belajar dan menjadikan hidup kita selaras dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dalam firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk berbuat hal yang baik. Kalau kita membahas dan membaca selanjutnya, masih ada tokoh-tokoh lain yang disebutkan dalam surat sepanggal yang pendek ini. Ya, di ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Bukan hanya tidak mau berbuat baik, tapi mencegah orang-orang yang sudah berbuat baik untuk tidak berbuat yang baik. Ya, itu tokoh yang disebutkan Diotrefes. Ya, lalu ada nasihat dari Yohanes kepada Gaius, saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dan ayat selanjutnya ada tokoh baru yang disebutkan, Demetrius,
Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Jadi ada yang baik, ada yang tidak, dan ada yang baik lagi gitu ya. Ditutup dengan seorang yang baik, tokoh yang baik. Intinya mau mengatakan teruslah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Hari ini kita merayakan hari apa? Tritunggal ya. Kita melihat Minggu Trinitas ini. Allah yang esa, yang nyata dalam tindakan perbuatannya sebagai pencipta, penyelamat, dan yang menjanjikan Roh Kudus yang sudah genap bagi kita. Jadi tidak ada lagi hal yang meragukan tentang kuasa kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan karena itu dalam surat yang pendek ini ya, Yohanes ingin menyatakan mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita angkat doa kepada Allah dalam permohonan-permohonan kita, ucapan syukur kita kepada Allah. Mari saling bersukacita satu dengan yang lain. Ya, sukacita itu bukan kita yang ada-adain, tetapi sukacita itu karena Allah memberikannya kepada kita, sehingga sukacita itu ada. Sukacita itu penuh karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan kita mau membagikan sukacita itu kepada satu dengan yang lain. Saling menegur dan saling menyapa. Jauh-jauh saja Yohanes menulis surat untuk menyapa Gayus ya, dan untuk memuji kebaikan Gayus. Nah, kita yang bersama mari saling memuji. Ya, hal-hal yang baik, kamu baik sekali, terima kasih gitu ya. Sedangkan dengan suami istri aja terima kasih, maaf, tolong, itu kata-kata mujarab untuk mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga. Nah, dalam kehidupan persekutuan juga sama. Ya, untuk kita saling mengasihi, kita mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu, terima kasih untuk banyak hal yang bersama kita bisa lakukan, lalu maafkan kalau tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, dan tolong supaya kita saling menolong satu dengan yang lain. Nah, dalam surat yang sesingkat ini, dalam persekutuan yang mesra, itu ada sukacita yang terpelihara karena iman yang nyata dalam perbuatan. Iman yang nyata dalam bentuk kasih sayang yang besar sebagai ketaatan dan tunduk kepada Allah. Hari ini kita juga bersama akan menyaksikan para CD baru ya, dalam katekisasi khusus yang sekian lama sudah mendapatkan pelajaran dan sekarang mau mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan mereka akan melanjutkan kehidupan persekutuan dengan Allah dan dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan, dan dalam kebersamaan kita percaya setiap orang punya karunia, punya talenta yang bisa dibagikan untuk kehidupan dalam persekutuan yang menjadi saksi bagi banyak orang. Harapan kita adalah bagaimana orang-orang di luar sana mendengar tentang Immanuel Makassar. Oh, Immanuel Makassar sungguh amat baik. Oh, Immanuel Makassar dilindungi dan disertai Tuhan. Mereka saling mengasihi, mereka saling menghormati, mereka mau berbagi dalam sukacita syukur kepada Allah. Mereka mau melakukan hal baik, menerima satu dengan yang lain sekalipun itu orang asing, menolong tanpa ada pamrih. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan hari ini kita juga menerima kebersamaan kita dalam persekutuan jemaat yang ada di Kendari gitu ya, yang boleh hadir di tengah persekutuan kita, menyaksikan kemuliaan Allah di tengah kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kesempatan hidup dalam kebersamaan ini adalah anugerah Allah. Yang sebentar bersama PKP gitu ya,
akan bersama-sama untuk sharing tentang pelayanan dan hal-hal yang akan dibicarakan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Kita akan menyaksikan baptisan kudus untuk putra dan mengingatkan kita semua sudah dibaptis. Kita sudah dibasuh oleh Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya kita menjadi manusia baru. Dan olehnya kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena itu percayalah apa yang terjadi pada siang hari ini membuat semangat sukacita kita melayani Tuhan lebih baik lagi hari lepas hari. Kiranya kuasa Tuhan menolong kita mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah persekutuan kita. Amin.